Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil maket kami. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang pondasi. Yang pertama, ada urukan pasir. Adalah lapisan atau timbunan pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi untuk meratakan, mengisi, dan memperkuat tanah dasar sebelum dibangun struktur atasnya. Yang kedua adalah unstamping. Adalah pasir atau tanah yang dipadatkan dengan cara ditumbuk atau ditekan setelah proses pengurukan selesai. Fungsinya untuk membuat tanah lebih padat, stabil, dan kuat, sehingga tidak mudah turun atau amblas, serta mampu menopang bangunan di atasnya dengan aman. Yang ketiga, ada pondasi batu kali, yaitu pondasi bangunan yang dibuat dari susunan batu alam atau batu kali yang diikat dengan adukan semen untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah. Dengan bahan berupa batu kali, semen, pasir, air, pasir uruk, dan tanah uruk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Syaibudin Kuryawan dengan NIM akhir 25. Saya dari kelompok 9 dan saya di sini akan menjelaskan yaitu urugan tanah. Urugan tanah ialah tanah yang ditimbun untuk mengisi dan meratakan permukaan tanah agar mencapai ketinggian yang direncanakan sebelum bangunnya. Dan yang keenam ialah spesi. Spesi itu adalah adukan perekat yang digunakan untuk merekatkan pasangan batu bata atau plesteran yang umumnya terbuat dari semen, pasir, dan air. Dan yang ketujuh ialah keramik. Keramik adalah bahan penutup lantai yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Fungsi keramik untuk melindungi permukaan, memperindah tampilan, serta membuat permukaan lebih kuat, tanah, air, dan mudah dibersihkan. Dan yang kedelapan, transram. Ialah lapisan plester khusus yang berfungsi menahan air agar tidak meresap ke kabin, ke dinding. Lapisan ini terbuat dari campuran semen, pasir, dan bahan tambahan. Dan yang kesembilan yaitu slope. Slope ialah balok beton pengikat antara pondasi dan dinding yang berfungsi memperkuat struktur bangunan. Selain itu, slope juga berfungsi untuk menyalurkan beban dinding ke pondasi. Bahannya terdiri dari beton, campuran semen, pasir, kerikil, dan air, serta diperkuat dengan besi tulangan sebagai penahan beban. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dengan NIM akhir 17 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dinding. Jadi, pasangan bata adalah susunan bata yang direkatkan dengan spesi untuk membentuk dinding sebagai pembatas ruangan, pelindung bangunan, serta penahan beban ringan. Susunan yang digunakan pada bangunan ini adalah pasangan setengah bata dengan ketebalan setengah dari panjang bata. Lalu plester. Plester adalah adukan semen, pasir, dan air yang dipasang pada permukaan dinding untuk meratakan, menghaluskan, dan menutup pori-pori pasangan bata dan beton. Selanjutnya adalah reng. Reng sendiri adalah kayu atau logam tipis yang dipasang melintang di atas usuk yang berfungsi untuk menopang genteng atau penutup atap. Pada bangunan ini, bahan yang digunakan sebagai reng adalah baja ringan. Mungkin jika menggunakan baja ringan, itu bisa lebih tahan lama dan juga lebih kokoh dibandingkan kayu. Selanjutnya pada bagian kuda-kuda.
Kuda-kuda adalah struktur rangka atap yang berbentuk segitiga, yang berfungsi sebagai penopang utama atap genteng. Selain itu, kuda-kuda juga berfungsi sebagai penyalur beban dari atap menuju dinding atau tiang penyangga lainnya. Bahan yang digunakan untuk kuda-kuda ini sendiri juga sama seperti bahan yang digunakan pada reng, yakni baja ringan. Pada bagian atap genteng, bangunan ini menggunakan genteng beton yang memiliki sifat kuat, tahan lama, dan tahan terhadap iklim tropis. Kelebihan genteng ini juga bisa mengatur suhu ruangan, sehingga orang yang ada di ruangan tersebut tidak terlalu kepanasan. Pada bagian ke-18 adalah balok nok. Balok nok adalah balok horizontal yang terletak di puncak atap, tepat di pertemuan dua sisi atap miring. Balok nok ini berfungsi untuk menopang ujung atas kuda-kuda dan genteng di bagian puncak, sekaligus memberi bentuk pada atap agar tetap stabil dan tetap kuat. Pada bangunan ini, bahan yang digunakan untuk balok nok berupa beton. Nama saya Nur Raffi Prasetyo, saya dari kelompok 9 dengan tim belakang 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang plafon. Plafon adalah lapisan interior di bagian atas ruangan yang berfungsi untuk rangka atap, menyembunyikan instalasi, meredam panas dan suara, serta menambah keindahan ruangan. Material plafon bervariasi seperti gipsum, KRC, atau kayu dengan desain datar melengkung atau dekoratif yang meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan estetika bangunan. Sedangkan pladak adalah konstruksi pembatas berbentuk plat datar yang berfungsi sebagai lantai di antara lantai bawah dan lantai atas, atau sebagai atap datar pada bangunan bertingkat yang dibuat dari campuran beton bertulang seperti contohnya semen, pasir, kerikil, dan besi, atau material lain seperti panel lantai baja atau biasa disebut bondek. Fungsinya adalah untuk menambahkan ruang atau latar lantai bangunan, sekaligus memberikan kekuatan struktural dan bisa dimanfaatkan sebagai rooftop atau taman. Fungsi utama dari pladak adalah pemisah lantai menjadi lantai untuk lantai di atas. Dan kalsi plank. Kalsi plank adalah papan pengganti kayu berbahan dasar fiber semen yang digunakan untuk dekorasi dinding interior dan eksterior bangunan. Sekian dulu dari saya. Saya di sini juga sebagai penutup untuk presentasi presentasi kelompok 9. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.